Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari proyek kami yaitu sistem monitoring dan analisis kualitas postur duduk secara real time menggunakan YOLO V8 Pose. Di sini kami beranggotakan 6 orang yaitu ada pertama ada Rizky Wayudi, ada John Bus Henry Luna Simarmata, kemudian ada Priti Singgam, kemudian ada Muhammad Nopal Musyafah, kemudian ada saya sendiri Hilal Ajis, kemudian ada Iwan Agirutu. Ya, di sini ada pendahuluan masalah. Di masa sekarang ini, kita kebanyakan ketika lagi duduk, entah itu lagi nugas atau mungkin kerja, itu lama-kelamaan posisi badan akan membungkuk. Itu akan menimbulkan ancaman tersembunyi, yaitu bahaya duduk statis dan penurunan postur. Faktor utama itu ada kebiasaan buruk hidup yang kurang aktif, itu aktivitas kerja dan pendidikan modern memaksa kita untuk duduk dalam durasi yang sangat lama di depan komputer secara statis. Udah itu ada korelasi kuat postur buruk dan kelelahan kerja. Itu postur kerja yang tidak ergonomis meningkatkan risiko kelelahan kerja hingga 4 kali lipat. Kemudian dampak sistematiknya itu menurunkan produktivitas dan meningkatkan risiko kecelakaan kerja. Itu ada dampak nyata pada sistem muskuloskeletal. Itu duduk statis berjam-jam meningkatkan kekakuan atau punggung bawah secara signifikan. Itu menjadi pemicu utama gangguan fisik seperti low back pain atau LBP, kemudian ada nyeri leher, kemudian dan ketegangan otot kronis. Kemudian ada degradasi postur yang tidak disadari. Itu pengguna komputer itu seringkali tidak menyadari bahwa postur duduknya itu lama-lama terus menurun atau bungkuk seiring berjalannya waktu karena posisi ketika tegak itu kita bakal kecapean dan posisinya itu bakal lama-lama membungkuk. Oke, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Priti. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang project overview dan objektif, di mana tentang solusi cerdas pemantauan postur. Jadi, dalam proyek kami ini menawarkan solusi berupa berupa asisten pemantau yang bersifat silent dan longitudinal, berbeda dengan penelitian terdahulu yang menggunakan sensor fisik mahal atau alat wearable yang tidak nyaman. Jadi sistem kami ini bekerja secara non-invasif menggunakan webcam bawaan laptop. Nah, selain itu asisten asisten kami ini tidak akan terus-menerus memberikan interupsi instan yang bisa merusak fokus kerja Anda, melainkan bekerja di latar belakang mengumpulkan data perubahan postur Anda. Kemudian ada tujuan utama kami yaitu adalah melatih model YOLO V8 Pose untuk mendeteksi key point tubuh. Jadi kita itu menghitung sudut kelurusan leher dan torso secara matematis serta menganalisis tren penurunan kualitas postur tersebut sepanjang hari. Pada akhirnya sistem ini akan memberikan visualisasi analitik berupa grafik perkembangan postur, berkas CV serta laporan PDF otomatis agar pengguna dapat mengevaluasi dan memperbaiki kebiasaan duduk mereka demi produktivitas dan kesehatan jangka panjang. Nah, adapun tinjauan pustaka kami di sini untuk landasan teori, machine learning memungkinkan sistem belajar dari data yang kemudian dimanfaatkan dalam computer vision untuk memahami citra ataupun video. Salah satu penerapannya adalah human pose estimation, yaitu deteksi titik tubuh manusia yang pada penelitian ini dilakukan menggunakan YOLO V8 pose. Dan ini penelitian dari Ling, Pandey, Dong, dan Du. Jadi ada 3 penelitian yang mengatakan bahwa machine learning ini memungkinkan sistem belajar dari data. Lalu kemudian pada penelitian terdahulu ada 3 penelitian. Yang pertama dari Tsai, yaitu mencapai akurasi 99,1% dalam pengenalan postur duduk menggunakan sensor tekanan gap masih memerlukan sensor tambahan pada kursi. Lalu yang kedua ada Tili, di mana mengembangkan sistem pemantauan postur real time berbasis sensor wearable. Nah, gap-nya itu adalah penggunaan perangkat pada tubuh dapat mengurangi kenyamanan pengguna. Lalu terakhir itu ada Vermander, di mana itu berfokus pada deteksi anomali postur duduk. Jadi gap-nya itu belum menganalisis tren degradasi postur secara longitudinal sebagai indikator kelelahan. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Noval. Oke, baik. Lanjut untuk dataset dan pre-processing. Untuk dataset yang kami gunakan ini, kami mengambil dataset utama yang berasal dari RoboFlow, di mana RoboFlow ini merupakan tempat untuk mencari dataset, khususnya dataset sekunder yang open publik, dan untuk total datasetnya itu ada sebanyak 655 citra.
Di sini kami menerapkan strategi augmentasi data. Kenapa kami menerapkan ini? Karena nanti agar untuk pengimplementasian dalam segala situasi itu berjalan dengan lancar. Di antaranya ada untuk grayscale sebanyak 15%. Jadi kami mengubah sebagian dataset ini menjadi hitam putih. Dan yang kedua adalah pixel noise, yaitu 1,5%, yaitu menambahkan gangguan pixel noise pada citra. Nah, lalu ada konfigurasi pre-processing. Untuk konfigurasi dalam pre-processing yang kami gunakan itu adalah auto orient, di mana auto orient itu menyeragamkan orientasi sudut seluruh citra. Dan yang kedua ada resize, yaitu mengubah resolusi citra menjadi 640 kali 640 pixel. Untuk arsitektur dan model pada penelitian kali ini itu ada beberapa tahap. Yang pertama ada input image atau webcam yang bisa diambil nanti. Lalu selanjutnya ada YOLO V8N pose. Jadi YOLO V8N ini akan mengestimasi pose kita. Dan pada tahap ini ada 4 body key point. Yang pertama ada head, ada shoulder, ada spine, sama ada hip. Lanjut untuk selanjutnya itu ada postur analitik. Untuk postur yang dianalisis itu ada angle di torso, ada angle di neck, di leher, dan angle dan skor, ada kalkulasi skornya juga nanti. Lalu selanjutnya ada longitudinal analytics, dan yang terakhir ada graph dan CSV dan PDF report sebagai laporan hasil dari analisis dari sistemnya. Nah, alasan kenapa kami memilih YOLO V8N sebagai pemilihan modelnya, itu yang pertama dia YOLO V8N ini mendukung proses deteksi pose secara real time. Nah, lalu yang kedua, model YOLO V8 ini cukup ringan ya, dengan varian nano, khususnya yang varian nano, sehingga lebih efisien untuk device-device yang kurang mumpuni. Yang ketiga ada mampu melakukan deteksi key point tubuh secara langsung, dan keempat itu cocok untuk implementasi monitoring berbasis webcam. Baik, masuk ke YOLO V8 Post Pipeline. Jadi memasuki aspek teknik dari sistem yang kami bangun. Jadi di slide ini menjelaskan alur kerja atau pipeline pengolahan data menggunakan YOLO V8 Post. Alur ini dibagi menjadi 2 layer utama. Yang pertama adalah pemrosesan inferensi secara real time yang bekerja per frame per gambar. Ketika pengguna berada di depan komputer, webcam akan menangkap visual dan model YOLO V8 Post, langsung mendeteksi serta mengekstrak titik-titik koordinat atau key point pada tubuh seperti posisi telinga, bahu, punggung, dan titik-titik inilah sistem akan menghitung sudut kemiringan postur pengguna secara instan yang menentukan apakah posisi duduk saat ini tergolong ideal atau buruk. Namun jika kita menyimpan data status postur dari setiap frame yang berjalan setiap detik, ukuran penyimpan database akan membengkak dengan sangat cepat dan membebani sistem. Oleh karena itu kami merancang layer kedua, yaitu layer pencatatan log analitik periodik. Sistem tidak akan langsung menulis data ke penyimpanan permanen di setiap frame. Sebaliknya sistem mengumpulkan dan mengagregasi status postur tersebut dalam sebuah buffer, lalu melakukan pencatatan log resmi ke database secara berkala, tepatnya setiap 30 detik sekali. Dari interval 30 detik dipilih karena sangat ideal untuk analisis longitudinal. Ketika tidak memerlukan fluktuasi gerakan instan, seperti saat pengguna hanya sekedar mengambil minum atau membetulkan posisi duduk selama 1-2 detik. Yang ingin kita rekam adalah tren kebiasaan duduk pengguna dalam jangka panjang. Dengan pipeline ini, aplikasi tetap berjalan dengan sangat ringan, menghemat kapasitas penyimpanan, namun tetap menyajikan grafik analisis kualitas postur yang akurat dan komprehensif bagi pengguna. Next. Selanjutnya, mari kita bahas bagaimana sistem mengakumulasi data tersebut menjadi sebuah skor. Untuk mengukur kemiringan badan, kami menggunakan pendekatan sudut torso tertimbang atau wake torso angle. Kami tidak membagi rata beban tubuh, melainkan memberikan bobot 30% pada torso bagian bawah dan 70% pada torso bagian atas.
Mengapa 70% di atas? Karena keburukan postur saat duduk di depan komputer paling signifikan terjadi pada tulang belakang bagian atas atau area bahu yang membuku. Selain itu, kami juga menambahkan kalkulasi sudut leher untuk mendeteksi sindrom forward head posture atau kebiasaan leher yang terlalu maju menatap layar. Dalam pemrosesan computer vision secara real time, seringkali terjadi lonjakan data atau jitter saat key point bergeser per sekian detik akibat pergerakan kecil pengguna. Untuk mencegah skor berfluktuasi secara ekstrim, kami mengimplementasikan smoothing filter berbasis antrean atau FIFO atau first in first out berkapasitas 20 frame. Dengan filter ini, sistem akan mengambil nilai rata-rata pergerakan dari 20 frame terakhir, sehingga pembacaan pergerakan tubuh menjadi jauh lebih halus, stabil, dan minim noise. Lalu seluruh formulasi sudut dan data yang telah difilter tersebut kemudian dimasukkan ke dalam continuous scoring model. Model ini tidak hanya mengklasifikasikan postur menjadi sekedar baik atau buruk, tetapi secara dinamis menghasilkan skor dari rentang 0 hingga 100 yang terus diperbarui. Hal ini memberikan feedback yang sangat akurat dan presisi bagi pengguna terkait sebagai ergonomis posisi duduk mereka pada setiap detiknya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Iwan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menerangkan isi dari hasil dan evaluasi. Nah, di sini sudah kita bisa lihat dua grafik, yaitu grafik evaluasi matrix per epoch dan training versus validation loss. Nah, dari grafik ini kami menyimpulkan 3 hal penting. Yang pertama itu ada performa model YOLO V8N POS. Di sini precisionnya itu berhasil 98% untuk deteksi box dan posnya. Untuk MAP50-nya itu sekitar 97,8%, yang memastikan akurasi deteksi key point yang sangat tinggi. Nah, untuk selanjutnya itu ada training versus validation loss. Nah, loss model menurun secara bertahap hingga epoch ke-23. Ini menunjukkan proses pembelajaran berjalan stabil tanpa indikasi overfitting yang besar. Nah, selanjutnya itu adalah evaluation matrix per epoch. Nah, matriks evaluasi menunjukkan performa deteksi key point yang stabil dengan nilai MAP50 tinggi selama proses training. Nah, selanjutnya itu adalah visualisasi analisis spasial distribusi dataset latih. Distribusi key point, head map menunjukkan pola persebaran 4 key point utama, yaitu head, shoulder, spine, dan hip, yang terkonsentrasi pada area tengah frame, menandakan mayoritas sampel memiliki posisi duduk dan orientasi kamera yang seragam. Selanjutnya itu analisis dataset. Pola distribusi tersebut menunjukkan potensi bias posisi kamera, sehingga diperlukan variasi dan data atau augmentasi spasial agar model lebih adaptif terhadap kondisi penggunaan nyata. Dan sebagai penutup dari kapasitas sistem ini, kami memahami bahwa data kesehatan harus bisa didokumentasikan. Oleh karena itu, seluruh riwayat grafik, skor rata-rata, dan peringkatan kelelahan didokumentasikan dari sesi tersebut direkap secara otomatis oleh sistem ke dalam sebuah laporan berformat PDF. Pengguna hanya perlu menekan satu tombol unduh di akhir sesi kerja. Laporan PDF ini sangat praktis dan bisa digunakan sebagai bahan evaluasi pribadi. Dan isinya itu bisa berupa rekapitulasi data sesi pemuatan secara komprehensif, dokumen laporan PDF siap unduh untuk keperluan evaluasi kesehatan tubuh atau dokumentasi K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Rizky Wahyudi. Baik, untuk selanjutnya di sini adalah untuk demo sistem. Jadi di sini kami akan mencoba mendemonstrasikan menggunakan webcam langsung untuk inferensi YOLO versi 8 ini dan visualisasi key point tubuh dan indikator skor postur secara dinamis. Baik, selanjutnya saya akan mencoba mendemonstrasikan sistemnya, yaitu untuk sistem ini kode utama atau main kodenya ada di main.py ini dari folder app.
Jadi main.py ini akan memanggil semua fungsi yang ada di poster engine, kemudian nanti hasil reportnya akan dihasilkan oleh oleh file report.py, kemudian analitiknya juga akan dihasilkan oleh file analytic.py. Langsung saja kita demonstrasikan sistemnya. Di sini saya matikan dulu untuk kameranya. Oke, baik. Jadi saat ini saya akan mendemonstrasikan ketika seseorang itu melakukan belajar atau bekerja dengan cara duduk di atas meja kemudian menghadap laptop misalnya atau buku, di mana di sini sudah terlihat bahwa ada 4 key point atau titik di mana di sini akan melakukan deteksi kebubukan atau torso angle tadi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya. Jadi di sini ketika saya melakukan postur tegak yang ideal, maka label akan melakukan good dengan ada skor indeksnya atau skornya itu mencapai 0,7. Kemudian di situ torsonya juga 34 derajat, necknya juga 35 derajat, dan skornya itu ada di 50. Nah, kemudian ketika saya mulai membungkuk, maka skornya akan menjadi bad, kemudian statusnya juga akan menjadi poor. Dan ini akan didemonstrasikan karena didemonstrasi maka setiap frame atau dalam 1 detik akan mengambil 1 frame, dimana nanti misal kita demonstrasikan sebanyak 1 menit atau 60 detik, itu kita sama dengan 60 menit. Jadi untuk demonstrasi ini hanya untuk melihat apakah sistem ini sudah berjalan dengan baik atau belum. Kemudian setelah sistem ini selesai, maka akan menghasilkan report yang bisa kita lihat dari hasil PDF ini. Di sini ada AI posture analytic. Nah, di sini terlihat bahwa posture score, fatigue threshold, kemudian torso angle, neck angle ini akan menjadi insight bagi usernya, di mana di sini ada total capture, di sini 76, berarti ada 76 detik atau 76 frame yang berhasil ditangkap. Kemudian rata-rata posture score-nya itu adalah 47, kemudian fatigue start index-nya dari 0. Diinterpretasi adalah pengalaman user significant posture degradation, user experience significant posture degradation and fatigue. Nah, di sini bisa dilihat juga neck angle-nya mulai dari 60, kemudian rata-rata bisa sampai 70, kemudian naik ke 80 pada interval waktu ke pukul 20 lewat 8 menit. Nah, di sini akan menghasilkan insight juga dan interpretasi. Kurang lebih sistemnya seperti itu, di mana di sini sistemnya itu tidak memberikan alert atau peringatan yang mengganggu seseorang itu saat belajar atau bekerja. Oke, baik. Setelah melakukan demonstrasi, kami simpulkan dari penelitian ini yaitu yang pertama, penelitian ini berhasil mengimplementasikan sistem analisis postur duduk berbasis YOLO V8 pose dengan ekstraksi key point dan perhitungan sudut postur secara real time. Kemudian yang kedua, sistem mampu menghasilkan postur score dan analisis longitudinal untuk melihat perubahan kualitas postur selama sesi penggunaan. Kemudian keterbatasan pada penelitian kami ini yaitu yang pertama adalah performa sistem masih bergantung pada posisi kamera, pencahayaan, dan variasi kondisi pengguna. Kemudian yang kedua adalah dataset yang digunakan masih terbatas sehingga generalisasi terhadap berbagai kondisi nyata perlu diuji lebih lanjut. Kemudian yang ketiga adalah posture score, itu merupakan estimasi berbasis key point dan bukan diagnosis kondisi kesehatan. Kemudian untuk rencana pengembangan lanjutan atau penelitian selanjutnya itu yang pertama adalah optimasi model untuk implementasi Edge AI pada perangkat dengan resource terbatas. Kemudian yang kedua adalah pengembangan baseline postur personal agar sistem dapat menyesuaikan karakteristik pengguna. Kemudian yang ketiga adalah penambahan dataset yang lebih beragam untuk meningkatkan robustness model. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih buat teman-teman kita semua. Mungkin sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf.
Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.